Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Marketing Management Class. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas connecting with customer ya, sesuai dengan yang kita rencanakan pada pertemuan keempat dan kelima. Nanti kita akan membahas connecting with customer. Untuk pertemuan keempat ini kita mengenal customer individu dulu ya. Ada 4 bahasan. Tetapi yang kita bahas pada pertemuan ini ada minat beli konsumen dan loyalitas konsumen. Oke, langsung saja yang pertama, minat pembelian. Apa sih yang mempengaruhi orang membeli itu? Wah, banyak banget ya. Nggak hanya harga, nggak hanya produknya, tapi yang lain. Misalkan faktor budaya, ya, faktor sosial, atau faktor personal dari orang itu sendiri. Ini ternyata juga mempengaruhi secara minat orang untuk membeli suatu barang atau produk atau jasa. Ya. Yang pertama faktor budaya yang ada di dalam negeri, misalkan mitos atau budaya dari luar negeri atau kelas sosial. Contoh pembelian karena mitos ya, karena mitos misalkan orang membeli sari ratu lulur keraton ini karena mitos bahwa kalau putri keraton itu kulitnya lembut, halus, ya, putih. Sehingga orang minat untuk membeli lulur keraton Sri Ratu ini karena ada mitos seorang putri dari keraton. Contoh berikutnya adalah budaya luar negeri, misalkan makan kebab. Makan kebab ini dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah, misalkan ya. Sehingga yang tadinya orang Indonesia makannya nasi sebagai pengganti, misalkan malam hari lapar, yang memesan makan kebab karena ada budaya Timur Tengah, misalkan ya, atau nasi kebuli. Kemudian kelas sosial, misalkan belanja di sentro karena biar kelas sosialnya naik. Wah, tidak mau belanja di pasar misalkan ya, karena ini pengaruh kelas sosial. Nah, ini kelas saya kan menengah atas, makanya saya belanja di supermarket sentro misalkan ya, membeli baju di sentro. Itu tadi faktor budaya. Ya. Kemudian faktor sosial, ada preferensi dari kelompok, ada pengaruh dari kelompok, pengaruh dari keluarga juga bisa, atau pengaruh dari influencer. Misalkan pengaruh dari kelompok teman ya, misalkan dalam satu perusahaan di satu divisi teman-temannya membeli baju untuk bekerja dengan merek H&M semua, ya, akhirnya dia membeli merek H&M karena teman sekantornya beli. Ya, ini bukan karena produknya mungkin ya, tapi karena pengaruh dari preference group kelompok yang dia anut ya. Dalam hal ini misalkan tadi kelompok dalam pekerja. Pengaruh keluarga untuk membeli mobil misalkan ya, seorang bapak ketika datang di showroom atau di pameran mobil tidak bisa memutuskan membeli mobil yang apa, tapi ada pengaruh oleh istri misalnya. Bapak pengennya sedan tapi istri pengennya MPV atau SUV misalkan. Pengaruh anak-anak juga bisa. Orang membeli McDonald, ya, orang-orang dewasa membeli McDonald karena dipengaruhi oleh anak-anaknya yang membeli Happy Meals. Ya, akhirnya anaknya makan di McDonald dan juga bapaknya juga ikut makan di sana. Pengaruh untuk influencer, nah ini contoh adalah BTS Meal ya, yang berkolaborasi dengan BTS, ini McDonald berkolaborasi dengan BTS sehingga army fans keras berat dari BTS ini terpengaruh membeli karena fans, karena influencer ya. Kemudian faktor selain budaya, lingkungan dan juga personal, motivasi, persepsi, pembelajaran. Misalkan motivasi kuliah untuk cari kerja, nah ini akan berbeda dengan motivasi kuliah untuk cari pacar, ya kan? Nah, kalau kuliah untuk bekerja masuk di sini. Kalau waduh aku ada nggak temen yang wah aku kuliah di sana, kenapa? Karena ceweknya cantik-cantik. Nah ini motivasinya berbeda ya nggak? Ternyata masuk ke perguruan tinggi nah, juga dipengaruhi motivasi orang itu beda-beda gitu. Kemudian ini pengaruh dari persepsi ya,
ada dulu konon ada persepsi pandangan bahwa obat cacing ini bisa menyembuhkan COVID ya. Makanya dengan adanya persepsi ini, waduh ini obat ivermectin ini lenyap di pasaran, semua berburu ini ya. Nah ada persepsi atau pandangan bahwa obat ini bisa menyembuhkan COVID. Kemudian pengaruh pembelajaran, maksudnya bagaimana pembelajaran? Kita pernah gelo misalkan ya, kita pernah kecewa dengan provider tertentu, akhirnya memutuskan membeli provider Telkomsel karena pernah kecewa dengan salah satu provider yang lain. Jadi ada proses pembelajaran sehingga walaupun murah, kita ternyata nggak butuh murahnya, tapi butuh jaringan yang kuat misalkan, sehingga pindah ke Telkomsel. Nah, minat beli prosesnya seperti ini. Seorang mengidentifikasi masalah, kemudian mencari informasi dari produk atau jasa, kemudian mengevaluasi, membeli, dan melakukan kegiatan pasca pembelian untuk mengevaluasi dia puas atau tidak puas. Misalkan sini seorang desain grafis mengalami identifikasi masalah, laptopnya sudah tidak mampu lagi untuk mendesain ya karena Adobe Premiere dan sebagainya, misalkan butuh RAM yang tinggi, spek yang tinggi. Kemudian desain grafis ini pergi ke pameran, tanya-tanya teman, lihat YouTube, referensi ya, apa laptop yang bisa memenuhi menutup masalah dia ya. Kemudian dari berbagai merek, berbagai acara, berbagai produk dia kumpulkan ya, beberapa brand, kemudian mengevaluasi. Boleh mungkin evaluasinya berdasarkan harga, boleh mengevaluasi berdasarkan spek dan sebagainya. Akhirnya memutuskan membeli salah satu brand dan salah satu tipe dan mengonsumsinya. Kalau puas, dia mungkin akan upgrade dengan seri yang lebih tinggi dengan merek yang sama. Kalau tidak, mungkin akan berpindah dengan merek yang lain. Ini adalah proses pembelian konsumen. Nah, yang kedua loyalitas. Orang sudah membeli, bagaimana dia bisa loyal? Bagaimana membeli lagi? Ya. Untuk menjadi loyal customer itu melalui beberapa tahap. Ya, orang itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi loyal customer. Dimulai dari aware. Dia tahu merek kita, ya. Kemudian open trial, dia sudah mencoba tapi belum beli, ya. Dan pernah kan kita mencoba, misalkan mencoba mobil yang baru tapi belum membeli, berarti kita masuk tahap open trial. Trial, sudah beli tapi belum beli lagi, ya. Saya sudah membeli Le Mineral misalkan, tapi belum beli lagi. Ya. Kemudian recent user, dia sudah beli akhir-akhir ini, tapi belum rutin, ya. Baru beli beberapa kali ini, beberapa akhir ini saya beli misalkan, tapi belum beli lagi, belum rutin. Kemudian menjadi regular user, ya. Misalkan kalian sudah sering sekali minum kopi di salah satu brand di Solo misalkan, sudah rutin ini. Nah, tapi nggak sering, misalkan seminggu sekali gitu ya. Kemudian konsumen yang most often user sudah membeli secara rutin dan sering, ya most often user. Nah setelah itu menjadi loyal customer, sudah membeli, sudah pasti membeli, datang terus, bukan nggak pernah ke tempat lain misalkan ya, bahkan mengajak teman-temannya untuk beli di situ. Nah, ini seorang customer yang loyal. Nah untuk marketer bagaimana membuat customer Anda itu loyal kepada perusahaan Anda, produk jasa Anda? Ada 3 cara. Yang pertama, berinteraksi secara dekat dengan konsumen. Kalian harus bangun interaksi, ya. Misalkan dengan Instagram, jangan cuma diem, tapi juga ada interaksi. Membuat program loyalitas konsumen, ya, membuat layanan khusus untuk perusahaan, misalkan ya. Contohnya ini akun resminya KFC. Nah ini juga membalas nih. Ketika ada orang yang mention, dia dibalas. Ini membangun bonding, membangun kedekatan emosional dengan hubungan dengan konsumen. Arsenal misalkan, ketika ada Eid Mubarak ya, dia membuat konten, ada Mesut Ozil di situ sedang berdoa. Walaupun dia di Inggris, tetapi ikut merasakan membangun hubungan dengan konsumen dia yang orang Islam ya, dengan konten seperti ini. Kemudian membuat program loyalitas ini, misalkan saya contohkan Gojek ya, Anda bisa jadi warga, jadi bos, jadi juragan, jadi anak sultan, misalkan ada gamifikasi. Kalau warga itu XP yang diperoleh sekian, kalian kalau pakai Gojek pasti tahu ya, ketika
habis pesan GoFood misalkan nanti dapat poin-poin berapa. Nah, kalau misalkan sudah jadi anak sultan ini poinnya 10.500 itu dapat keistimewaan bebas tarif rame, program tiket gratis dari GoTik, gratis berlangganan GoPlay, cashback GoPay hingga 100% dan sebagainya. Ada fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan dari karena kita menjadi loyal customer mereka. Contoh juga BCA Corporate ya, ini adalah solusi bagi perusahaan untuk mengatur cash flow perusahaan, sehingga BCA sangat care terhadap satu perusahaan sehingga dia membuat fasilitas BCA Visa Corporate. Ini juga untuk membangun hubungan dengan konsumen, terutama konsumen perusahaan. Mungkin itu saja materi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.